Kita lanjutkan kajian kita kitab Muwatta Imam Malik, masuk kepada bab salatun Nabi fil witr. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada witir. Witir seperti apa salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan 3 sekaligus kah? Atau langsung 11 satu salam? Atau 2 kemudian dengan 1? Atau 4 kemudian tambah 1 menjadi 5? Atau macam mana witir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السيد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah selama kita duduk di majlis ini, Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita kitab Muwatta Imam Malik, masuk kepada bab salatun Nabi fil witr. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada witir. Witir seperti apa salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan 3 sekaligus kah? Atau langsung 11 satu salam? Atau 2 kemudian dengan 1? Atau 4 kemudian tambah 1 menjadi 5? Atau macam mana witir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Witir perkara yang dianjurkan Nabi. Bahkan dalam salah satu mazhab Imam Abi Hanifah bin Nu'man, witir itu termasuk perkara yang wajib. Ada hadis Nabi mengatakan qad faradtu alaikumus salatu sittata awqat. Sungguh telah difardukan kepadaku salat itu 5 waktu. Hadisnya sahih. Itu hadis. Ada 6, mohon maaf, sittata awqati, 6 waktu yang difardukan kepada Nabi Muhammad. 6 fardu itu, itulah dia subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, witir. Makanya witir ini besar pahala. Di dalam mazhab kita Syafi'i ada sebuah kaedah menjelaskan apa yang telah difardukan di mazhab yang lain, maka itu dianjurkan, disunnah muakkadkan, disunnah kuatkan dalam mazhab kita Syafi'i. Makanya tentang witir ni ada pendapat mengatakan wajib. Maka dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya sunnatun muakkadah. Maka oleh karena itu, ini yang ada khilafiyahnya maksudnya. Maka oleh karena itu dianjurkan kita untuk melaksanakan witir. Lagi hadis Nabi itu SAW jelas itu. Kata Nabi SAW apa? Jangan engkau tidur kecuali dalam keadaan witir terlebih dahulu. Jadi kalau kita buka hadis-hadis tentang witir, sungguh kuat hadisnya. Bahawa Nabi SAW tak pernah meninggalkan
witir qabla an anam, sebelum Nabi tidur. Nabi puasa 3 hari dalam setiap bulannya, itu tak pernah ditinggalkan Nabi. Kemudian Nabi duha, tak pernah ditinggalkan. Kemudian yang tak pernah ditinggalkan lagi oleh Nabi, witir sebelum tidur. Maka apa yang selalu menjadi muwadhabah, kebiasaannya baginda Nabi SAW, hendaknya itu menjadi kebiasaan kita pula. Ya, dengan 2 rakaat duha, dengan puasa 3 hari dalam setiap bulannya. Ya, puasa 3 hari dalam setiap bulan ni, ulama banyak mengatakan ini adalah puasanya Yaumil Abyad. Tapi ada juga yang mengatakan Nabi puasa Isnin Khamis. Tapi pendapat yang lebih mengatakan kuat tu memang 3 hari dalam setiap bulan ni tak pernah ditinggalkan Nabi. Kemudian salat witir. Tak pernah Nabi SAW meninggalkan witir. Maka oleh karena itu kita witirlah. Waktu witir ada 2. Witir sebelum tidur atau ba'dal isya boleh. Atau dia witir ba'da tahajud. Qabla al-fajr, sebelum waktu subuh, witir dia, itu dibolehkan. Yang tak dibolehkan, witrani fi lailatin. Tak boleh adanya 2 witir dalam satu malam. Ba'dal isya dia sudah melaksanakan witir, kemudian nanti ba'da tahajud dia witir lagi. Nah, ini yang tak boleh. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi, la witrani fi lailatin. Tak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah witir habis tarawih, nanti pas tahajud malam jangan witir lagi. Ya, pas tahajud di malam hari tak usah kita witir lagi. Nah, tahajud saja, habis itu selesai. Jangan tutup dengan witir karena sudah witir ba'da tarawih. Nah, itu yang dimaksud oleh hadis Nabi, la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, begitu. Tapi kata para ulama termasuk Syekhuna Ali Jum'ah, pendapat yang membolehkan kalau ba'da tarawih dia sudah witir tapi belum ganjil. Maksudnya ba'da tarawih itu dah selesai tarawih dia witir tapi baru dibuat 2. Atau baru dia buat 4 rakaat. Nanti dia pulang ke rumah, dia tidur, habis bangun dia tahajud, habis tahajud dia tambah witir 1 rakaat. Itu pendapat ada mengatakan boleh. Nah, itu tidak disebut dengan witir 2 kali dalam satu malam. Yang tak boleh itu ditutup ganjil ba'da tarawih, nanti di ba'da tahajud juga ganjil. Nah, itu yang tak dibolehkan. La witrani fi lailatin. Nabi katakan tak boleh 2 witir dalam satu malam. Masuk ke hadis apa kata benda Nabi SAW. Ni witir ni ada beberapa kaifiat ini dalam riwayat hadis. Setidaknya di dalam syarahan hadis ni ada beberapa kaifiat dengan 7 kaifiat. Witir. Pertama, ya, seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, 2-1. 2 rakaat salam, 1 rakaat. Riwayat yang kedua mengatakan bahawa Nabi SAW witir beliau itu 11 rakaat. Dengan salam setiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian tutup 1 dengan 1 rakaat. Itu cara witir yang kedua. Cara witir yang ketiga, witir Nabi SAW, ni khilafiyah para ulama tentang jumlah witirnya Rasulullah. 13 rakaat. Witir baginda Nabi SAW 13 rakaat. Yang keempat dalam riwayat, Nabi SAW witir 8 rakaat, yang setiap 2 rakaatnya Nabi salam, setiap 2 rakaatnya Nabi salam, 2 rakaat Nabi salam, kemudian Nabi menambah dengan 5 rakaat dengan 1 salam. Berarti berapa ya ni? 13. Nah, ini cara yang keempat. 8 dulu, 2 salam, 2 salam, 2 salam, langsung 5 sekaligus 1 salam. Boleh, boleh. Namanya witir kan? Dengan bilangan ganjil. 11 rakaat, 1 saja salam boleh. Cara yang kelima, witir Nabi
9 rakaat. Minhunna thamaniyan la yajlis illa fi thamina thumma yanhud wa yusallim. Yang ke-9 ni 8 rakaat. Maksudnya apa? Setiap 8 rakaat. Jadi yang kelima 9 rakaat witir Nabi. Bagaimana caranya? 8 rakaat la yajlis illa fi thamina. Tidak pakai salam kecuali di rakaat yang ke-8. Salam di rakaat yang ke-8, kemudian ditambah 1 rakaat lagi untuk mengganjilkannya menjadi 9. Pernah itu dilakukan Rasulullah. Nah, jadi hadis itu banyak dia ni. Yang kelima, mana dia yang kelima? Cara witirnya Nabi SAW. Oh, yang kelima sardan mutawalian. Yang kelima yang 9 tadi. Yang ke-6 7 rakaat Nabi SAW witir seperti syarahan yang 9. Berarti kalau 7 rakaat Nabi salat 6 rakaat dengan 1 kali salam, kemudian 1 lagi Nabi tambah untuk mengganjilkan jadi 7. Dan yang ke-7 bahawa witir Nabi sallallahu alaihi wasallam masna-masna thumma yutar bi thalath la yufassil bainahunna. Kemudian salat 2 rakaat, 2 salam kemudian langsung ketiga tidak pakai fasal. Jadi begitu dia. 2 langsung 3 1 salam. 7 cara witir. Jadi witir yang kita amalkan mana ya dalam mazhab kita Syafi'i, riwayat yang pertama yang disahihkan. Riwayat yang pertama dikuatkan oleh Imam Nawawi. Witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat, kemudian salam, kemudian ditambah 1 rakaat lagi dan salam. Begitu dia. Jadi 3 rakaat. Apakah yang 2 rakaat tadi itu tidak witir? Itu sudah witir. Syekh Nuruddin hafizahullah taala mengatakan itu sudah bagian daripada witir. Jadi tak perlu kita meniatkan ini solat yang genap dan ini juga ini solat genap. Ini adalah solat genap sengaja aku solat 2 rakaat solat genap gitu kata, ada niatnya apa itu? Enggak, itu sudah bagian dari witir. Usolli sunnatan minal witri rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku solat sunat bagian daripada witir 2 rakaat karena Allah. Karena dia bagian dari witir. Nah, pas di 1 rakaatnya nanti niat kita usolli sunnatan witri raka'atan lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunat witir karena Allah. Nah, itu yang disahihkan oleh para ulama dan itu diambil hujjah oleh mazhab Imam Syafi'i. Itulah yang kita amalkan dan itu yang kita kerjakan alhamdulillah. Jadi 7 jenis cara witir. Jadi tak perlu kita berdebat-debat panjang tentang witir ni. Kadang berdebatnya panjang lah sampai witir kan tak juga. Berdebatnya sampai subuh tentang witir. Nah, salat witir kan tak pernah diamalkan. Nah, jadi nak mesti kita berdebat karena riwayat-riwayat hadis Nabi banyak menjelaskan tentang witir. Masuk ke hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Malik an Ibni Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-laili 11 rak'ah yutir minha bi wahidah fa idza faragat ja'a ala shaqqihi al-ayman. Daripada Imam Malik rahimahullahu taala an Ibni Shihab, daripada Ibni Shihab, an Urwah ibni Zubair, daripada Urwah ibni Zubair. Urwah ibni Zubair ibni Awam. Zubair menikah dengan Urwah, Zubair menikah dengan Asma, anak Abu Bakar As-Siddiq. Lahir beberapa orang anak. Di antaranya ada Abdullah bin Zubair, ada Abdurrahman bin Zubair, ada Urwah ibni Zubair. Berarti Asma kakak beradik dengan Aisyah. Urwah bin Zubair menerima hadis ini dari Sayyidatuna Aisyah. Nah, begitu mahalnya sanad itu. Tak bisa kita asal-asal saja tak. Makanya al-isnadu minad din. Sanad tu bagian daripada agama. Kalau tak bersanad
maka orang akan berbicara sekehendaknya. Kalau tak dengan sanad itu, orang akan membuat pemahaman sendirinya saja. Dia ada membaca hadis ni, ada surah punya kita sendiri. Surah tu punya kita maksudnya hasil kita sendiri. Ada surah tu surah pusako namanya. Macam mana kita ambil dari guru kita, seperti itu pula kita menyampaikannya. Itulah orang yang bisa melakukan itu, yang memiliki sanad. Kalau orang yang tak memiliki sanad, pemahaman baru yang mereka fahami saja sesuai dengan kehendak mereka. Nah, memahami hadis, memahami kitab, memahami tafsir sesuai dengan pemahaman kita saja, ini berbahaya. Berbahaya. Nanti kalau kita agak-agak ragu, dibantu syaitan. Ini dia yang betulnya, katanya. Makanya diistilahkan oleh Imam Malik, man la syaikha fa syaitanu syaikhuhu. Orang yang tak punya guru, orang yang tak punya sanad, dikhawatirkan syaitanlah gurunya. Dibantu oleh syaitan. Gini caranya, gini caranya. Itulah akhirnya adallun fa adallu. Sesat lagi menyesatkan. Udah pemahaman dia sesat, terbawa sesat pula orang lain. Tapi kalau orang yang berbicara dengan isnad, berbicara dengan sanad, dia tidak bisa menghasilkan apa yang mereka kehendaki sendiri saja, tapi dia dibimbing oleh cara guru yang mengijazahkan kepada dia daripada riwayat hadis itu. Sama dengan salat, Pak. Salat kita, baca buku dengan praktek yang kita lakukan sehari-hari, itu ada yang beda kadang. Ada yang beda. Tapi mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat yang pernah kita menerimanya, mengetahuinya dari seorang guru yang mengajarkan kepada kita. Jadi kata guru kita, tangan wak madekoyung, katanya. Itulah satu yang asli. Letak tangan di bawah dada, di atas pusat. Katanya. Ketika tasyahud baca Sayyidina, itulah dia. Nah, bahkan itu sanad yang lebih sampai. Dia dari mana diajarkan seperti itu guru kita? Ya daripada gurunya daripada gurunya sampai bersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam riwayat hadis ini, Imam Malik mengatakan an Ibni Syihab, an Urwata Ibni Zubair, an Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik ke Ibni Syihab. Ibni Syihab ke Urwah, Urwah langsung ke Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala an? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli minal lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di waktu malam 11 rakaah. Itu 11 rakaat. Yutir minha biwahidah. Witir Nabi dengannya dengan 1. Maksudnya 10. Kemudian Nabi witir 1. 1 rakaat itulah yang menjadi yang 11 tadi witir. Bukan Nabi witir 1 rakaat. Nah, ini kalau tak betul, tak hati-hati kita baca riwayat hadis, kita tuduh Nabi pernah witir sekali, rupa Nabi witir 1 rakaat. Nah, yang witir 1 rakaat itu kita. Kita paling banyak witir 3 kali, 3 rakaat. Dan bahkan turutin. Nabi nak. Nabi witir Nabi 11, 9. Bahkan lebih banyak Nabi itu witir 11 rakaat. Nah, disebut oleh Sayyidah Aisyah. Nabi witir 11 rakaat. Yutir minha. Jadi diganjilkan oleh Nabi SAW. 10 tadi dengan tambah 1 menjadi 11. Kemudian apa kata Sayyidatuna Aisyah? Fa'idha. Dan apabila Nabi selesai daripada witirnya, idja'a an syaqihil aiman. Kemudian Nabi berbaring dengan sebelah kanan. Jadi berbaring sebelah kanan. Maksud syaqihil aiman, lambung kanan ini. Itu bagian bumi. Jadi seperti kita tidur di jenazah dibaringkan di lahat. Jenazah dibaringkan di lahat itu syaqihul aiman. Nah, itu dia. Ya, karena kepala bagian arah kanan, kaki arah kiri kalau kita nak arah kiblat. Nah, begitu. Nah, kata syarih Nabi sallallahu alaihi wasallam, itja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring tadi itu li istirahati min tulil qiyam. Istirahat karena lama berdiri. Lama Nabi berdiri.
sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan masya-Allah. Para ulama menganjurkan, syariat menganjurkan tidur dalam keadaan berbaring ke arah kanan, baring ke sebelah kanan. Kenapa baring sebelah kanan itu? Anfa'u lil qalb. Fanaumu 'alal ayman anfa'u lil qalb. Tidur miring ke arah kanan itu memberi manfaat kepada jantung kita. Karena jantung ini kalau ketika kita tidur ke arah sebelah kanan, nah disebutkan di sini lastaqalan nauma. Jadi fa idza nama rajul 'ala al-aysar mu'allaqun bi janib fa idza nama rajulun 'ala al-aysar istaqalan nauman li'annahu yakunu fi da'wa fa yasqilu naumah. Jadi kalau kita tidur ke sebelah kanan, ni jantung kita ni. Nah, terbawa ada begitu. Walidha istihabbal atba'un naumin 'ala janibil aysar. Tapi menurut atibba ini para dokter, bagusnya tidur tu miring ke arah kiri. Nah, begitu katanya. Likamalai rahah, supaya sempurna istirahat kita dan enak selesa badan kita gitu. Tapi istihbabu syara', tapi disunnahkan menurut syariat tidur itu justru janibil aiman. Janibil aiman berarti sebelah kanan. Maka oleh karena itu disimpulkan bahwa orang yang tidur ke arah sebelah kanan itu memberi manfaat kepada jantungnya. Sedangkan orang yang tidur ke arah sebelah kiri itu memberi manfaat kepada badannya. Nah gitu. Jadi kalau begitu amalkan kedua-dua. Sekali buatlah ke kanan, sekali buatlah ke kiri. Itu amunya lagi. Badan nak sehat, ia juga amalkan kata dokter. Hati jantung kita nak sehat, ia juga amalkan syariat. Nah gitu dia. Tapi kan bukan haram masalahnya. Bukan haram tidur miring ke arah kiri, enggak. Bukan perkara haram di sini. Jadi kalau nak ke kanan, memberi manfaat kepada jantung. Iya betul. Saya masih ingat ketika anak waktu itu batuk-batuk tu, sesak nafasnya. Jadi dianjurkan dokter miringkan ke kanan. Miringkan ke kanan, kemudian tepuk punggungnya. Pelan-pelan tepuk punggung anak tadi. Nah, ketika anak bayi batuk. Nah, karena untuk mengapakan jantungnya. Masya Allah. Luar biasa ulama. Ulama pun dokter sebenarnya. Nah, dibahas beliau ini. Sedangkan menurut atibba, menurut dokter untuk menyehatkan badan, untuk meselesakan badan, memang ke arah kiri kita miring. Nah, gitu. Maka disimpulkan oleh para ulama, tidur ke arah kanan itu memberi manfaat kepada jantung. Tidur ke arah kiri itu memberi manfaat kepada badan. Nah, jadi kalau begitu macam mana? Nah, itulah. Sekali putarlah ke kanan, sekali putar pula ke kiri gitu. Telungkup termasuk salah satu tidur yang dilarang dalam syariat, makruh. Tapi kalau di masjid ada khilafiyah, ada ulama menghukum haram tidur telungkup. Asal daripada tidur telungkup makruh hukumnya, sebagaimana di dalam hadis Nabi melarang seorang tidur dalam keadaan telungkup. Ya, betul telungkup kan? Telungkup, dadanya ke apa? Ke lantai, telungkup. Tapi kalau dia tidur di masjid dalam keadaan telungkup, ikhtilaf ulama. Ada ulama berpendapat hukumnya haram. Ada ulama berpendapat hukumnya makruh. Nah, kenapa haram? Ya, haram tadi itu karena sebuah larangan. Nah, ini pendapat para ulama. Sebuah larangan ketika dibawa ke tempat yang mulia, maka lebih dikuatkan dan ditekankan lagi tentang larangannya. Lebih ditekankan lagi tentang larangan. Maka jangan, sebisa mungkin jangan. Nah, gitu. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW setelah selesai witir, fa idza faragha itja'a ala syaqil aiman. Nabi tidur, Nabi baring ke arah sebelah kanan tadi. Nah, itu hukumnya sunnah. Nah, cuma para ulama berbeda pendapat dalam periwayatan hadis ini. Wa qala faja'alul itja'a ba'da rak'atil fajr.
Ada ulama mengatakan Nabi bukan setelah witir ini Nabi yang baring ke arah kanan. Tapi Nabi berbaring ke arah kanan itu ba'da rak'atayil fajr. Salat 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum salat subuh kan ada salat sunat qabliyah subuh. Itu disebut dengan salat sunat fajar. Nah, setelah salat sunat sebelum subuh tadi, qabliyah subuh tadi, setelah salat sunat sebelum subuh tadi, Nabi berbaring. Nah, gitu dia. Jadi bukan habis witir Nabi baring. Enggak, itu pemahaman hadis tadi. Wa hadza sarih an ja'ata qabla sunnat al-fajr. Ya, dalam satu riwayat Nabi memang berbaring seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik ni setelah witir. Tapi di riwayat Sayyidatuna Aisyah yang lain mengatakan tak, Nabi witir, Nabi itu berbaring setelah salat sunat sebelum subuh. Nah, kita tengok mana pendapat yang kuat tentang masalah ini. Sunnahnya itu yang mana sebenarnya? Memang buka dalam kitab Bidayatul Hidayah, kita sudah khatam baca kitab Bidayatul Hidayah, syarah Muraqqil Ubudiyah, Muraqqil Ubudiyah syarahnya, matanya Bidayatul Hidayah. Di situ jelas bahwa sunnah setelah salat sunat qabliyah subuh, habis azan subuh kan ada salat sunat qabliyah subuh. Nah, setelah salat sunat qabliyah subuh tu memang ada sunnahnya satu lagi, berbaring ke arah kanan. Dan itu diamalkan Nabi SAW. Nah, itu sunnah. Itu salah satu sunnah yang mulai terlupakan kita hari ini. Ya, jarang orang kita membuat itu, jarang. Ya, tak adalah boleh dikatakan hari ini, tak ada. Makanya lama jarak antara azan dengan iqamah di waktu subuh itu. Nah, sekadar tidur-tidur berbaring saja, bukan tidur memang lelap berkaruh, enggak, bukan. Sekadar istirahat. Karena malam dengan tahajudnya yang begitu lama, malam dengan qiyamul lailnya begitu lama, maka istirahat. Itu sunnah hukumnya. Ya, ini bisa ya, kalau di masjid itu kita baring, kalau di rumah baring lewat sampai jam 8. Tak bisa. Nah, tengok kedudukan hadis bagaimana. Waqala, dan itu hadis itu sahih. Fa idza faragha min qiyamil lail. Jadi Nabi ini selesai beliau qiyamul lail malam hari itu, kemudian dilanjutkan dengan tahajud 11 rakaat, langsung masuk waktu subuh. Langsung masuk waktu subuh, azan subuh, salat sunat qabliyah subuh, kemudian Nabi itja, berbaring Nabi SAW. Nah, maka dikatakan apa? Kata Imam Zakaria Kandahlawi rahimahullah, hasil malil ulama'i fi dhalik sittata aqwal. Ada beberapa kaul pendapat para ulama tentang tidur sebelum subuh. Maksudnya berbaring sebelum subuh. Pertama, Syafi'i wa ashabih. Mazhab kita Syafi'i mengatakan tidur sebelum berbaring ke arah kanan sebelum subuh, maksudnya setelah salat sunat subuh kemudian kita berbaring ke arah kanan. Kata Imam Syafi'i apa? Sunnatun. Itu hukumnya sunnah. Qala Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Muslim. Ada kitab Sahih Al-Hujjaj. Minhaj syarah Sahih Al-Muslim Ibn Al-Hujjaj. Imam Nawawi yang mensyarah. Was-sahihu was-sawabu anna ittija'u ba'da sunnatal fajri sunnah. Jelas di sini. Dan menurut yang sahih lagi benar bahawa berbaring ke arah kanan setelah salat sunat subuh itu hukumnya sunnah. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya sunnah. Nah, gitu. Maka agak panjang sikit. Kasih waktu agak lama sikit antara subuh dengan antara azan dan iqamah tu. Ini ada sebagian masjid antara subuh dan antara azan dan iqamah subuh tu 5 minit saja. Ada satu masjid 10 minitnya. Itu pun dihitung dari awal masuk waktu. Nah, jangan, agak lama sedikit. Agak 15 minit atau 20 minit. Kalau Masjidil Haram tu 25 minit. An-Nur berapa minit? Antara azan dan iqamah berapa minit?
23. Agak lama sikit gitu. Yang kedua, hukumnya mustahab. Dianjurkan. Kalau mazhab Syafi'i jelas hukumnya sunnah. Ini pendapat daripada Imam Ahmad ibn Hanbal. Pendapat yang ketiga ada mengatakan berbaring setelah solat sunat subuh itu wajib. Ada pendapat mengatakan wajib rupanya. Pendapat siapa itu? Pendapat Imam Ibn Hazm. Imam Ibn Hazm ini memang banyak pendapat beliau ini bertentangan dengan mayoritas jumhur ulama. Beliau punya kitab namanya Mughni apa kalau tak salah, Imam Ibn Qudamah Mughni. Ada satu kitab beliau Ibn Hazm ini tebal gitu. Beliau ini ada yang mengatakan beliau Zahiri, ada yang mengatakan beliau ini Zayyidi Syiah. Tapi lebih banyak mengatakan beliau ini Zahiri. Menurut beliau hukumnya wajib. Apa kata beliau? Man raka'a raka'atayil fajri lam tajzuhu salata subhi illa bi an yattaji'a ala janbihil ayman. Siapa yang salat 2 rakaat fajar, siapa yang salat 2 rakaat subuh, tidak sah salat subuhnya kecuali ia melakukan ittija', berbaring ke arah sebelah kanan. Nah, di sini jelas ini. Apabila ia lupa, baik dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja untuk melakukan berbaring ke arah kanan setelah solat sunat tahajud, maka solatnya pun batal. Ngeri ini Imam Ibn Hazm ini. Jadi terpaksa pengurus-pengurus masjid siapkan tempat tidur jemaah dulu. Sebelum solat subuh, sebelum qamat mulai, buat tidur dulu. Ya, kalau dalam mazhab kita Syafi'i sunnah hukum. Imam Ahmad mengatakan mustahab. Bahkan dalam satu qaul Imam Ahmad mengatakan tak sunnah. Karena Ibnu Mas'ud mengingkari hadisnya. Kata Daud Az-Zahiri justru wajib, kata Daud Az-Zahiri. Berikutnya ada yang mengatakan bid'ah. Kenapa? Ya. Cocok juga ni. Cocoknya untuk kita. Kena buat pemalih kan. Ma bala rajulu idza shalla, kata Abdullah bin Mas'ud, ma bala rajulu idza shalla rak'ataini yatama'aka kama tatama'aka dabbatak wal himar idza sallama faqad fasal. Annahu ra'a rajulan yatja'a baina rak'atay faqa ihbisuhu. Wa an Abi Majah sa'altu Ibnu Umar an daj'ati rajulu qabla salat qala yatala'ab bikumus syaitan. Ya. Jadi kata beliau apa? Bahwa orang-orang yang tidur rehat istirahat setelah selesai salat sunat subuh itu ditimpakan kepadanya kebiasaan yang sudah dibiasakan oleh binatang. Keledai sebelumnya kan naik tu di ujungnya dulu. Jadi macam mana dia belajak tu apa namanya tu? Tidur dia dulu. Lah dari tidur tu baru dia naik ke atas karena berat beban di atasnya. Jarang kalau hewan itu, kendaraan itu kita tengok dari dia berdiri itu langsung dinaikkan yang berat-berat tu, jarang. Pertama susah menaikkannya. Kedua, ya tadi dia pun terasa berat betul, makanya dari bawah dulu. Maka duduk onta tadi. Nah, setelah onta tadi duduk, barulah berdiri pelan-pelan dirasakan dulu berat yang ada di atasnya, kemudian baru dia berdiri. Nah, kalau yang tidur sebelum subuh tu macam itulah dia katanya. Seakan-akan berat betul solat subuh ni dibuatnya. Begitulah. Maka Ibnu Mas'ud tidak mengiyakan, tidak akhirlah dengan itu. Kemudian ditambah lagi kata Ibnu Umar apa? Yatala'abu bikumus syaitan. Kalian telah dimain-mainkan oleh syaitan. Masa ada pula dulu itu bersantai-santai namanya. Kalau bersantai-santai seperti itu tu,
tak jadi ibadah. Begitu dia. Nah, bagaimana kira-kira itu? Nah, kesimpulannya dibuat oleh Imam Ibn Arabi rahimahullahu ta'ala. Nah, ini kesimpulan. Apa kata Imam Ibn Arabi? La yattaji'u ba'da rak'atayil fajri lintidharis salah illa an yakuna qamal lail. Fayattaji'u tijsam ittimaman lissalati subhi fala ba'sa bih. Kata Imam Ibn Arabi, kesimpulannya apa? Tidak ada berbaring setelah 2 rakaat salat subuh, salat sunat subuh, untuk menunggu waktu salat subuh, kecuali, ini yang dibolehkan. Siapa orangnya? Ayyakuna qamal lail, orang yang salat tahajud di malam harinya. Itu baru boleh. Jadi kalau kita ada qiyamul lail malam hari, tak apa-apalah kita berbaring setelah salat sunat sebelum subuh. Lissalat, karena persiapan dan istirahat sejenak untuk salat subuh. Tapi kalau orang yang tidak qiyamul lailnya di malam hari, fala ba'sa bih, maka tidak mengapa, tak boleh, ya. Fala yajuzu lahu, maka tidak boleh baginya untuk berbaring ke arah kiri tadi. Ya, makanya disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi SAW tidak melakukan ittija' kalau Nabi tidak kuat malam hari. Tapi kalau Nabi malam hari itu kuat dengan qiyamul lailnya, fayastarih, maka Nabi pun beristirahat dengan berbaring. Nah, begitu dia. Maka di dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW, oleh Sayyidatuna Aisyah, bahawa Nabi SAW witir itu 11 rakaat dengan satu daripadanya. Maksudnya di 10 itu salam sampai 10. Kemudian satunya itu penutup bagian dari witir yang disebut dengan salat witir, 1 rakaat atau ganjil. Dan apabila selesai Nabi, maka Nabi berbaring ke arah kanan. Ulama berpendapat berbaring ke arah kanan tadi itu, pertama riwayat Imam Malik itu setelah witir. Menurut jumhur itu Nabi berbaring ke arah kanan itu setelah salat subuh, setelah salat sunat sebelum subuh. Nah, begitu dia. Jadi sunnah hukum berbaring ke arah kanan setelah selesai salat sunat qabliyah subuh. Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bissawab. Baik, itu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kita, Allah sehatkan kita, Allah istiqamahkan kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi acara kita di esok hari itu insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.